Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uut Sriwahyuni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Liprak Kulon 1, Kabupaten Probolinggo. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SDN Liprak Kulon 1 dan Kepala Sekolah SDN Gunung Geni 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon maaf sebelumnya, ini saya sudah menyita waktu kegiatannya jenengan. Begini Pak, selama ini kan saya mengikuti program guru penggerak. Saya juga berterima kasih mengikuti program ini sudah diizinkan. Ini ada tugas terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan yang sebagai pemimpin. Mungkin ada kasus-kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan seorang kepala sekolah, Bapak. Bisa sedikit diceritakan. Masalah kasus ini saya juga punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Ini terkait dengan pembelajaran masa kini. Ini kendalanya anggota saya itu kurang memahami IT. Istilahnya kasarannya ada gaptek gitu. Nah, itu bagaimana saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal seperti itu kan juga problema, juga masalah yang memerlukan pengambilan keputusan. Akhirnya saya melihat kondisi lingkungan sekitar, kondisi keadaan PTK yang ada di situ, saya pandang ternyata masih ada yang masih muda yang bisa memungkinkan untuk ngajari teman-teman yang lain itu untuk tentang IT. Jadi permasalahannya saya akhirnya mengambil keputusan yang masih muda itu nanti saya berikan bimbingan, juga membimbing teman-teman nanti belajar bersama. Itulah yang saya alami. Berarti kasusnya ini guru yang gaptek gitu Pak, sehingga Bapak mengambil keputusan yang muda untuk mengajari yang senior, bisa seperti itu gitu Pak. Kemudian bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema buat Bapak ini? Tadi kan ada yang senior, ada yang muda, kan gitu Pak, sehingga Bapak memutuskan yang muda dijadikan kasarnya pelatihnya, gitu Pak. Dijadikan tutor sebaya. Jadikan tutor sebaya. Ini kan tentu ada rasa
pakewuhnya juga merasa ada rasa tidak enak sama yang senior. Nah, gimana Bapak itu kalau mengidentifikasi kasus-kasus ini? Ya, seperti tadi, dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan harus bisa memberikan solusi solusi kepada anggota-anggota saya yang mengalami kesulitan. Ya, tentunya hal seperti itu kan merupakan dilema juga. Kan pilihan ada rasa ewo itu memang ada. Saya di situ waktu itu jadi kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian anggota saya itu juga senior saya juga. Lebih tua ya Pak? Iya, lebih tua. Bahkan ada yang itu mantan guru saya kan begitu. Nah, tapi saya lihat dulu situasi dan kondisi seperti itu, karena tuntutan keadaan, tuntutan zaman yang mengharuskan saya itu harus berani mengambil keputusan. Jadi saya adakan pendekatan dulu, bagaimana seandainya kalau begini, seandainya begini. Ya, akhirnya ya alhamdulillah dapat terselesaikan seperti keputusan yang saya ambil itu. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu gitu Pak? Iya, melakukan pendekatan. Terutama kepada yang senior Iya. Kemudian baru diidentifikasi. Ini kalau teridentifikasi begini permasalahannya, nah ini solusinya bagaimana, kan begitu. Sehingga ada keputusan gitu Pak. Jadi saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan memutuskan begini karena mentang-mentang saya sudah kepala sekolah. Enggak juga. Tapi saya dengan pendekatan dulu. Bagaimana kalau sekiranya begini melangkah begini, Anda sebagai senior apakah bisa menerima? Kalau yang ngajari itu senior, ya mau jalan. Berikutnya ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan kasusnya itu sudah ada dua pilihan yang sama benar. Yang pertama yang lebih senior, tapi kendalanya gaptek gitu Pak, lambat teknologi. Kemudian yang muda, dia sudah bisa melanglang buana, pengalaman teknologinya sudah tinggi. Sudah masa kekinian. Ya itu. Jadi dalam hal ini saya banyak mendengar, masukannya gitu Pak. Ya, menerima masukan. Jadi saya tidak banyak bicara karena memang konsep saya itu sedikit bicara, banyak kerja, banyak praktek kan begitu. Karena saya sendiri juga tidak menutup kemungkinan ada anggota saya yang lebih mahir dari saya tentang teknologi, tentang IT kan begitu. Jadi semuanya saya lebih banyak mendengar. Nah, dari mendengar perbandingannya di sana keluhannya begini, di situ keluhannya begitu. Nah, akhirnya saya ambil keputusan. Nah, saya perbandingannya dulu ya. Saya perbandingan dulu, bukannya begini. Akhirnya kita ambil kesepakatan. Pada intinya dalam hal ini saya masih mendengarkan keluhannya permasalahannya itu apa. Kemudian saya juga bermusyawarah dengan anggota saya untuk menangani kasus itu. Berarti tadi itu sudah ada langkah-langkahnya gitu Pak. Iya. Langkah-langkah prosedur yang seperti apa Bapak bisa lakukan dalam pengambilan keputusan.
Jadi tadi sudah disampaikan nggih Pak ya. Iya. Termasuk Identifikasi dulu, nggih. identifikasi kasusnya dulu, kemudian saya banyak mendengar keluhannya, kemudian dimusyawarahkan bagaimana enaknya, kan gitu. Nggih. Nah, setelah itu baru keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Gitu nggih Pak. Mungkin hal-hal apa saja Pak? Mungkin ada yang efektif dalam mengambil keputusan tersebut Pak. Ada yang dianggap lebih efektif gitu Pak. Yang lebih efektif, misalnya kalau misalnya dalam hal ini, misalnya saya mengalami kesulitan, gitu ya. Kalau saya mengalami kesulitan, saya juga secara hierarki kan juga punya atasan Bu, punya atasan seperti pengawas. Kalaupun sekarang sudah tidak ada cabang dinas dulu, sekarang ada korwil, ada pengawas. Paling tidak kalau saya menangani masalah ini, saya konsultasi dengan atasan. Berkoordinasi, iya, gitu, koordinasi. Ada koordinasi bagaimana Pak mengambil keputusan kalau seperti ini, gitu. Mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan Pak dalam menghadapi suatu kasus misalnya. Apapun itu kasus, ada tantangan yang Bapak hadapi yang harus dipilih di antara yang benar dengan benar. Kalau tantangan itu memang ada. Tantangan itu memang ada. Bedanya itu ya dalam hal ini kasus yang saya tangani itu kan sudah antar personal, bukan dengan anak didik lagi. Kalau dengan anak didik itu gampang. Kalau suruh begini, suruh ke barat, ya ke barat. Anak lebih nurut ya Pak. Tapi kalau kita ini sudah pimpinan, kalau saya ini sudah jadi pimpinan, jadi kepala sekolah, ini kan bukan anak-anak lagi yang apalagi sudah berbeda ya Pak. Berbeda. Mereka sudah punya wawasan yang matang. Jadi dalam hal itu, nah, salah satunya yang berat bagi saya itu memang rasa ewuh itu loh. Apalagi seperti yang diceritakan tadi Pak. Iya. Ada mantan guru. Iya. Yang ada gurunya. Memberi instruksi. Iya. Nah ini yang dilema buat jenengan ya Pak. Dilema itu tantangan yang terberat bagi saya. Jadi saya mengambil keputusan itu ya bagaimana. Tapi akhirnya itu saya dapat saya abaikan itu, karena mengingat sebagai pimpinan itu harus mengambil keputusan yang pas, yang tepat, sekiranya yang tidak merugikan anak. Artinya saya itu lebih mendahulukan kepentingan anak daripada kepentingan pribadi atau golongan, gitu. Jadi kalau untuk kebaikan anak didik, ya itu yang saya jadikan harus dikedepankan gitu Pak. Yang mengedepankan anak-anak. Saya pakai skala prioritas. Skala prioritas mana yang harus saya prioritaskan? Saya memprioritaskan kebutuhan anak, kebutuhan anak didik maksudnya. Jadi selama ini memprioritaskan anak didik dengan tidak memandang statusnya Dewan Guru ya Pak, antara senior dan mana yang mumpuni, mana yang mampu dijadikan tutor sebayanya. Itu nggih Pak nggih? Iya. Kemudian apakah Bapak ada jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema misalnya Pak? Kalau jadwal secara permanen itu saya tidak punya jadwal. Jadi penanganan kasus itu juga tidak saya laksanakan begitu muncul kasus, tidak langsung saya ambil keputusan, tidak begitu. Jadi ketika kasus itu muncul, saya analisa dulu
saya saya identifikasi dulu kasusnya ini permasalahannya apa. Kemudian saya sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, baru di situ kalau sekiranya kasus itu masuk kasus yang segera diselesaikan, bisa waktu itu diselesaikan waktu itu juga, ya saya selesaikan, saya ambil keputusan waktu itu. Kalau masih itu memerlukan waktu, tidak saya selesaikan waktu itu. Jadi situasional, situasional. Tidak ada jadwal tertentu yang harus saya selesaikan. Lihat dulu kategori kasusnya itu apa perlu diselesaikan waktu itu juga, apa masih memerlukan waktu, sehingga saya menentukan waktu penyelesaian itu. Besok saya cari solusinya begini, apakah itu masuk penjadwalan, Bu? Kalau itu termasuk penjadwalan, ya terjadwalnya seperti itu. Berarti itu terjadwalnya secara terstruktur dan tidak terstruktur saja, Pak. Oh gitu ya. Mungkin bisa dilihat jenengan tadi yang disampaikan, kasus itu dilihat dari tingkatannya, prioritasnya, kemudian baru mencarikan solusinya dengan berpikir cepat atau memerlukan berpikir yang lambat atau perlu pertimbangan. Kalau sekiranya masih perlu pertimbangan, ya tidak selesaikan di waktu itu. Jika sudah urgent, baru harus diputuskan. Kalau gitu urgent, ya, Pak, saya selesaikan. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan punya atasan. Kalau misalnya kasus ini berat, hasilnya untuk mengambil keputusan, saya tanya ke pengawas saya, atau ya tadi guru-guru senior saya. Dimusyawarahkan gitu, Pak. Dimusyawarahkan. Jadi setiap keputusan itu saya tidak lepas dari musyawarah, baik itu musyawarah antara kolega dengan teman sejawat ataupun dengan anggota saya sendiri yang senior. Dan kalau memang sudah mentok, baru saya ke pengawas. Begitu. Kemudian Bapak, apa ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak terkait dengan mengambil keputusan yang dilema ini, Pak? Dilema kita. Tentunya ada hikmah yang bisa saya ambil. Yang pertama, itu dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, dalam mengambil keputusan itu tidak boleh juga, Pak. Tidak boleh terlalu cepat. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Harus dipertimbangkan itu. Juga jangan sampai mengabaikan musyawarah. Baik itu masukan dari kolega, teman sejawat, ataupun dengan anggota kepala sekolah yang senior, atau bukan, bahkan juga ada di antara anggota-anggota saya itu yang senior, yang punya pengalaman menangani kasus ini. Jadi tergantung kasusnya, jadi lihat kasusnya gitu. Jadi yang bisa diambil maksud dari pengalaman Bapak, ada koordinasi ya Pak setiap keputusan yang diambil, baik dengan teman sejawat, dengan atasan, koordinasi dengan korwil, bisa juga berkoordinasi dengan dewan guru yang senior ataupun yang junior. Kalau kasusnya itu tentang siswa, ya tentunya saya lebih mendengar pendapat guru kelasnya di sana. Karena itu yang tahu kesehariannya, yang tahu persis kan karakternya anak ya Pak. Iya, yang penting anak itu tidak dirugikan.
Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika wawancara saya sudah menyita waktu panjenengan, Pak. Ya, sama-sama Bu, ini saya juga bersyukur, juga berterima kasih. Ini juga pengalaman menambah wawasan bagi saya. Dengan adanya Bu Uut ini dapat tugas sebagai guru penggerak. Saya senang Bu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu luangnya untuk diwawancarai terkait dengan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jamil? Alhamdulillah baik hari ini, Bu. Ini Pak Jamil, kebetulan saya ini calon guru penggerak angkatan 11. Ada tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Jamil sudah berkenan untuk diwawancarai dan mohon maaf saya telah mengganggu aktivitasnya Pak Jamil. Begini Bapak, adakah selama menjadi kepala sekolah ada kasus-kasus yang membuat Bapak itu dilema dalam pengambilan keputusannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Bu Ut. Pada beberapa waktu yang lalu memang di setiap lembaga, khususnya lembaga saya, hal-hal yang seperti disebutkan tadi itu pernah terjadi, bahwa dibutuhkan suatu kebijakan yang memang orientasinya itu semuanya bernilai sama-sama enak. Jadi enak di saya sebagai pimpinan, enak juga kepada yang bersangkutan. Misalnya ada suatu kejadian di mana orang tua wali murid pernah sowan ke sekolah dalam rangka menyampaikan bahwa ada perlakuan guru yang kurang cocok menurut beliau si wali murid, di mana anaknya itu pernah ditegur, mungkin bahasa yang dipakai oleh seorang guru mungkin dirasa kurang cocok atau bagaimana, sehingga dengan demikian sedikit membawa perubahan suasana yang awalnya itu enak jadi kondusif, saling mengisi antara peran serta masyarakat dari unsur wali murid dengan dewan pendidikan atau dewan guru yang ada di sekolah kami. Nah, namun demikian setelah kami telusuri ternyata itu hanya salah paham, di mana anak menyampaikan kepada orang tua itu memang tidak selengkap apa yang mereka itu terima, karena bisa jadi anak tersebut lebih takut kepada orang tuanya, sehingga berita yang disampaikan kepada orang tuanya sudah tidak sama dengan apa yang menjadi teguran gurunya. Nah itu, sehingga saya memang perlu waktu itu untuk mengambil keputusan. Ini kalau saya tidak hati-hati, karena ini menyangkut orang lain. Kalau
urusan internal ya enak, semua itu muaranya akan kembali kepada saya. Berhubung karena ini melibatkan orang lain, ya saya harus menelusuri dulu sebenarnya apa titik permasalahannya, dan alhamdulillah berakhir dengan semuanya memahami. Sehingga dengan demikian keputusan yang saya ambil itu adalah saling bermanfaat, yaitu bagi guru menyadari bahwa objek yang dihadapi itu adalah anak-anak usianya itu di bawah usia remaja, jadi antara 7 tahun sampai maksimalnya 13 tahun, sehingga perlakuannya juga harus berbeda. Mungkin di rumahnya itu semua anak-anaknya sudah remaja atau dewasa, sehingga terbawa dari suasana usia itu. Dan kepada si wali murid saya juga menyampaikan terima kasih atas supportnya. Kalau memang ada persoalan yang kurang berkenan di hati para wali murid, ya inilah langkah-langkahnya yang benar, yakni dengan datang menemui kepala sekolah dan sampaikan apa keluh kesahnya, sehingga dengan demikian saya sebagai pimpinan di lembaga itu tahu, sehingga saya sebagai pimpinan tepat untuk mengambil tindakan. Seperti itu, Bu. Jadi kasusnya Pak Jamil ini adalah Salah paham. Ya. salah paham antara perlakuan guru terhadap murid, Ya. sehingga membuat kesalahpahaman terhadap wali murid. Iya, Nggih. betul. Gimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dialami Bapak tersebut? Ya, saya termasuk orang yang menjaga betul terkait dengan informasi yang saya terima. Jadi konsep saya adalah hati-hati, tidak langsung ujuk-ujuk saya terima bila mana ada berita yang mungkin kurang cocok bagi pihak lain, lantas saya langsung mengambil sebuah keputusan tidak. Tapi saya pahami dulu, saya telaah dulu, dan saya ambil langkah-langkah yang sifatnya itu saling saya cari tahu dari informasi dari si pelapor dan informasi dari yang terlapor, sehingga dengan demikian saya bisa menemukan inti dari persoalan itu, sehingga keputusan saya insya Allah tidak merugikan, bahkan atau justru menguntungkan untuk kedua belah pihak. Seperti itu, Bu. Kemudian ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Iya. Jadi yang sama-sama tidak menyinggung perasaannya wali murid dan guru, gitu. Iya. Gimana itu Pak? Oke. Menjalankannya? Begini, kalau berkenaan dengan nama baik, reputasi, karena itu menyangkut kejiwaannya seseorang, yang disebutkan katanya Bu tadi nama baik, maka kami itu menyelesaikannya itu dengan cara tidak saling saya pertemukan dulu. Jadi kami beri pemahaman dulu satu-satu, sehingga dengan demikian ketika kami pertemukan, beliau berdua itu sudah dalam bentuk paham. Jadi apa sih sebenarnya dari sisi kekurangan masing-masing, sehingga dengan demikian endingnya adalah saling mengucapkan kata minta maaf, sehingga dengan demikian apa yang disebutkan oleh Bu tadi, yang dikatakan itu persoalan yang mungkin
skala prioritas. Jadi saya itu mengambilnya adalah bagaimana keputusan saya itu tidak membuat saling berbenturan, sehingga itu tadi endingnya adalah saling mengucapkan kata maaf. Jadi walaupun mungkin dari sisi aturan guru itu sudah benar menyampaikan kepada siswanya dalam bentuk teguran, tapi walaupun itu benar, tapi kalau si penerimanya itu kurang paham atau bahkan dibuat memang semacam ditambahi atau dikurangi kepada orang tuanya, tentu akibatnya akan menjadi salah paham. Maka dari itu si guru sudah merasa benar, si orang tua ya juga sudah merasa benar. Sehingga kalau itu dipertemukan langsung, maka yang terjadi adalah konflik. Oleh karena itu langkah saya tidak langsung pertemukan untuk kedua belah pihak dulu, tapi saya bertatap muka langsung satu persatu. Sehingga dengan demikian ketika dipertemukan untuk periode berikutnya atau hari-hari berikutnya, pada akhirnya semuanya sama-sama mengakui bahwa itu mohon maaf dan itu adalah kekurangan dan kesalahan saya. Seperti itu, Bu. Jadi langkah Bapak itu sudah ya Pak, memberi secara psikologis keterangan mentalnya dulu gitu. Iya, betul. Antara keduanya, antara wali murid dan guru. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Iya. Apa tadi, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dirasa itu dilema? Iya. Yang paling efektif itu memang adalah kita harus wajib tahu karakter, baik itu karakter lingkungan, karakter personal, baik dari unsur guru maupun unsur objeknya. Karena objek saya itu adalah murid, ya tentunya saya sebagai pimpinan harus memahami kondisi itu. Sehingga dengan demikian apa-apa yang akan saya jadikan keputusan itu pertama ya dimengerti baik oleh guru maupun murid. Itu. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan saya meyakini insya Allah bisa dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak itu. Seperti itu, Bu. Jadi memahami gitu Pak? Iya. Memahami kondisi Betul. dan Karakter personalnya guru, siswa dan lingkungannya. Ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilema ini? Ya. Ternyata dari seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya harus memahami karakter. Ternyata tantangannya itu adalah perbedaan karakter, di mana karakter yang saya alami sebelum di tempat sekarang itu berbeda jauh, terutama karakter lingkungan. Kalau di lembaga kami itu karena memang dari sisi letak adalah di pegunungan, daerah yang sulit, sehingga dampak dari karakter lingkungannya ya termasuk karakter keras, karena memang sesuai dengan lingkungan semuanya itu serba kekurangan kalau dibandingkan dengan lingkungan sebelum saya di sini. Nah, itu tantangannya. Nah, maka dari itu
kepada pendidik, terutama guru-guru saya yang bertugas di sini, ya harus paham dengan karakter lingkungan. Karena karakter lingkungan itu yang akan membawa kepada karakter personal. Itu tantangannya. Jadi faktor geografis yang mempengaruhi, ya Pak? Betul. Mempengaruhi karakternya Personal. masyarakat, Ya. masyarakat, Betul. terutama wali muridnya. Murid, yang muridnya. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema, atau ada Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau jadwal itu secara spesifik itu mengikuti regulasinya kalender pendidikan gitu. Pertama, ada yang namanya pertemuan awal tahun. Nah, di situ saya sampaikan, karena di samping sosialisasi terkait dengan keberadaannya lembaga, sekaligus dengan tata aturan yang berlaku di situ. Yang kedua, itu menjelang akhir semester itu juga terkadang saya singgung berkenaan dengan hal-hal aturan di lembaga. Nah, hanya saja di samping itu, setiap hari Senin itu adalah hari yang paling efektif untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan aturan sekolah, terutamanya kepada siswa dan para dewan guru. Jadi secara spesifik memang tidak terjadwal, tapi mengikuti rujukan dari kalender pendidikan, di mana ada awal tahun ajaran baru dan semester, serta terakhir itu adalah ketika ada serah terima di saat penundusan atau kenaikan. Di situ yang saya sampaikan kepada wali murid, yang murid, serta para dewan guru. Seperti itu. Jadi kalau yang terjadwal itu setiap hari Senin, Ya. ya, Pak, ya. Ya, betul. Kemudian semester, Ya, awal tahun ajaran baru sebagai bentuk sosialisasi dari pihak sekolah kepada pihak lain. Jadi sudah apa yang disampaikan, Betul. berpengalaman dari kasus-kasus yang Iya. Betul. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang dalam hal ini kasus-kasus yang dilema Pak? Iya. Ada. Memang saya selalu bekerja sama dengan orang-orang yang khususnya dari lingkungan tersebut, terutama pegawai atau para dewan guru atau tenaga pendidikan lainnya. Dan kebetulan di lembaga saya itu penjaganya adalah putra daerah, sehingga dengan demikian saya banyak tanya dengan beliaunya agar supaya saya itu memahami, sehingga ketika saya sudah paham, insya Allah apa yang menjadi keputusan saya itu berdampak baik. Jadi saya memang bekerja sama dengan kebetulan dengan pegawai saya dari unsur penjaga, karena memang putra daerah. Jadi beliau itu yang sering membantu saya. Jadi mana ya Pak, dari warga setempat termasuk Betul. dari penjaganya ya Pak? Iya, kebetulan penjaganya asli murni putra daerah. Jadi ada kerjasama antara kepala sekolah dan penjaga, Iya. termasuk dengan dewan guru ya Pak? Iya, betul. Baik, ini yang terakhir sudah Pak.
Nah, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil atau petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ini? Ya. Pembelajaran bagi saya adalah lingkungan itu sangat berpengaruh kepada pengambilan kebijakan. Jadi seorang pemimpin memang harus benar-benar memahami unsur karakter dari masing-masing lingkungan, karena lingkungan itu bisa merubah atau membawa karakter orang-orang. Bila lingkungannya itu termasuk lingkungan sulit, maka karakter orangnya juga keras. Dan seperti itu. Maka dari itu yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah seorang pemimpin memang harus tahu dulu di mana beliaunya itu bertugas, sehingga dengan demikian, dengan mengetahui semua unsur terutamanya karakter lingkungan, maka semua kebijakannya atau keputusannya insya Allah berdampak baik. Sehingga dengan demikian maka kerjasama peran serta masyarakat terhadap lembaga insya Allah terjalin dengan baik. Jadi kata kuncinya memahami karakter Betul. lingkungan gimana? Iya, betul. Untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Oke. Demikian apa yang sudah diwawancarai, semua aspek sudah dijawab Bapak. Terima kasih. Saya sudah mengetahui Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal.